Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah. warahmatullahi Allah wa la quwata illa billah. Sallallahu wa alihi wa ashabihi wa wala ba'du. Mari kita awali perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada Siti Nur Azizah, ada Khairun Nisa, ada Lailatul Maghfirah, ada Indriani ya, ada Muhammad apa ini? Fadil Hidayatullah. Ada Muhammad Fadil. Ada Pak hadir. Suara saya terdengar nggak? Siap jelas Pak. Jelas ya. Oke, kalau jelas kita awali perkuliahan kita. Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa kuliah ini pengganti ya, yang kemarin tidak sempat hadir. Nah, di sini ada kelas kita ya. Nanti teman-teman semua ya, silahkan masuk ke pertemuan kelima ya. Kelas ini 7, sorry, sorry, sorry. Ini bukan 7C ya, 7B. 7B kan? Saya lihat kelas 7B, di mana kelas 7B? A1, A2. Nah, ini 7B ya. Di 7B di agendanya itu ada kelima. Ada pertemuan kelima. Ya, pertemuan kelima hari ini tanggal 20. Ya, saya nanti akan mengupload materi yang hari ini akan kita bahas. Materi yang pertama kita tema keempat ya, kajian pustaka. Itu kita sudah bahas. Sekarang materi keempat, ya, saya akan update materi ya. Part ini dengan tema ini menemukan eh, merumuskan masalah ya, menemukan dan merumuskan masalah. Jadi silahkan dilihat di kelas ya terkait materi itu. Nah, oke, sudah diupdate. Sekarang kita lihat presensi kehadiran. Presensi kehadiran itu sudah di setting ya. Kalau kita memulai perkuliahan jam 16 sampai dengan selesai ya. Tanggal ini nanti silahkan teman-teman untuk mengisi kehadiran. Ya. Nah, kemudian materi yang ingin kita bahas pada hari ini ya adalah eh, tentang menemukan dan merumuskan masalah penelitian. Nah, kemudian kita pada pertemuan Sabtu yang lalu, bukan yang kemarin ya, kita sudah membahas tentang eh, perencanaan timeline, ya, waktu, tenggat waktu untuk pelaksanaan proposal penelitian, proposal tugas akhir. Saya ingat mengingatkan kembali bahwa proposal tugas akhir kita ini luarannya itu sekali lagi saya ingatkan bisa berbentuk skripsi dan artikel ilmiah. Ya, berbentuk skripsi dan artikel ilmiah. Nah, kemudian untuk proposal, saya menyarankan teman-teman ini sebentar lagi kita UTS dan kita akan melaksanakan eh, ujian-ujian terkait dengan tugas akhir itu. Karena itu saya berharap untuk eh, membuat proposal sebagaimana yang saya cantumkan linknya dalam usulan proposal tugas akhir dengan luaran
skripsi, dan luaran artikel jurnal. Nah, kemudian dalam surat-surat edaran ya, mungkin belum diedarkan, tapi nanti akan disampaikan. Ya, sementara saudara harus menemukan masalah penelitian dulu ya. Bagaimana cara menemukan masalah penelitian? Sepertinya itu sudah kita bahas ya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masalah yang baik, ya, tidak ada sebenarnya masalah yang baik ya. Tapi terkait dengan penelitian artikel ilmiah atau penulisan skripsi, itu kita harus betul-betul memahami masalah. Masalah yang bisa kita hadapi itu adalah yang dekat dengan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jangan lupa untuk kajian pustaka atau literatur review, ya, melihat, mengkaji secara kritis, membaca secara kritis terkait dengan teori-teori yang berkembang terhadap apa yang kita teliti. Dan yang terpenting adalah kita meneliti itu terkait dengan selingkung kita dalam lingkungan atau disiplin pendidikan agama Islam. Karena itu kita diharapkan nanti dapat memberikan kontribusi ya, kontribusi yang baik dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita mencoba membahas tentang menemukan ya dan merumuskan masalah penelitian. Nah, ketika kita ingin menemukan dan merumuskan masalah penelitian, kita di sini mencoba ya membayangkan bahwa sebuah gedung yang kokoh yang paling dibutuhkan adalah pondasinya. Tanpa pondasi yang kuat dan jelas, bangunan-bangunan itu akan runtuh. Artinya, kalau masalah penelitiannya tidak baik, tidak memenuhi kriteria-kriteria ilmiah, maka dipastikan bab satu dan bab limanya akan rapuh dan mudah roboh. Nah, kemudian juga yang ketiga, yang kedua kita membayangkan ketika kita berlayar di lautan luas. Seseorang berlayar di lautan yang luas, tentu harus ada pemandu. Pemandu itu kita sebut kompas yang mengarahkan arah kemana kita tujuan. Nah, kemudian tanpa itu kita tidak akan bisa mencapai sasaran atau tujuan. Nah, masalah penelitian adalah kompasnya. Masalah penelitian adalah kompasnya karena masalah itu yang akan menuntun seluruh proses penelitian dari literatur review, membaca literatur, kemudian menemukan metode hingga menarik kesimpulan. Nah, jadi bangunan-bangunan ini harus kuat, ya. Kemudian juga arah kompasnya itu juga harus baik, ya. Karena masalah penelitian itu seperti kompas. Nah, kemudian ketika kita mampu merumuskan masalah penelitian, maka itu adalah langkah yang paling krusial yang menentukan 80% keberhasilan sebuah penelitian. Jadi titik awal start itu harus jelas ya. Kenapa harus jelas? Karena itu adalah fondasi. Ketika fondasinya rapuh, maka sudah dipastikan bab satu dan seterusnya ini rapuh. Ya, jadi kita harus memperhatikan itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, apa konsep dasar penelitian itu? Konsep dasar penelitian mungkin sudah sering atau berkali-kali disampaikan. Yang pertama, masalah penelitian itu adalah gap, ya.
kesenjangan antara seharusnya disebut juga das sollen dengan yang ada, the sign, atau kesenjangan antara teori dan praktik, atau kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Itu adalah sebuah disebut dengan gap. Kita berharap mendapat sambutan yang baik, tapi faktanya tidak disambut dengan baik. Maka itu adalah gap, ada kesenjangan, di mana masalahnya harus dicari. Kita memiliki keinginan agar pembelajaran ini dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Karena kita sudah mengajarnya dengan metode yang terupdate sesuai dengan arahan kepala madrasah, kepala sekolah, awas, menggunakan proses pembelajaran berbasis OB, ya, outcome. Tapi ternyata hasilnya tidak maksimal. Itu adalah gap. Posisi kita harus mencari masalah itu. Kita mengajar dengan penuh dedikasi tinggi, ya, disiplin, kemudian tepat waktu, melaksanakan sesuai dengan aturan, sudah ada SOP-nya, tapi kemudian tidak mendapat eh, tidak mendapat reward yang baik, malah punishment, misalkan punishment, hukuman. Nah, maka ini adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan. Kita sudah eh, menjalankan aturan-aturan dengan baik, ketaatan dan segala macamnya. Tetapi kemudian masih terdapat sesuatu yang tidak diharapkan. Itu adalah kesenjangan. Kesenjangan itu perlu kita teliti, perlu kita lakukan jalan keluar. Pemerintah misalkan sudah membuat kebijakan untuk membuang sampah, bahkan membuang sampah pada tempatnya. Bahkan dalam agama disebutkan kebersihan sebagian dari iman. Spanduk-spanduk sudah dibuat, aturan-aturan sudah dibuat, mulai dari larangan, kemudian hukuman, kemudian juga reward, ya, hadiah bagi orang yang bisa melakukan sesuatu itu dengan baik, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Ya, pemerintah ada namanya adipura, ya, piala-piala yang harus diraih karena memang menjaga kebersihan. Faktanya, kenapa masyarakat kita masih tidak mampu menjaga kebersihan dengan baik? Itu adalah gap antara keinginan pemerintah dengan fakta. Nah, itu harus diteliti. Aspeknya bisa budaya, bisa pola hidup, bisa kemiskinan. Itu kan hanya asumsi. Mana yang harus kita buktikan? Nah, mana yang harus kita buktikan itu nanti akan terlihat dalam sebuah penelitian. Hasilnya di mana penelitian itu? Ya. Nah, kemudian yang kedua, dasar masalah itu bisa berdasarkan juga sebuah problem, pertanyaan yang belum terjawab, atau sebuah teka-teki yang memerlukan investigasi. Ya. Macam-macam ini penelitian ini terkait dengan budaya. Misalkan dalam ajaran agama Islam, kita harus percaya terhadap sesuatu yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Yang gaib itu apa sih? Disebut dengan makhluk halus karena tidak terlihat. Kenapa kemudian dalam konteks budaya makhluk halus itu bentuknya beragam? Ya, di Indonesia itu, di kita itu sekarang ada makhluk yang sering ketawa, yang sering cari uang, ya. Tapi di negara atau di tempat lain tidak ditemukan.
namanya beda, bahkan jalannya pun berbeda. Kenapa ini bisa terjadi? Itu perlu penelitian. Nah, ada penelitian tentang antropologi, sosiologi, itu juga sama, ya. Termasuk juga penelitian dalam pendidikan. Intinya adalah adanya gap antara fakta dan eh, antara keinginan dan fakta, antara keinginan, antara harapan dan kenyataan. Gap itulah yang menjadi masalah yang harus diteliti. Nah, kemudian yang ketiga, bisa juga sebuah pernyataan tentang sebuah kondisi yang memerlukan solusi atau pemahaman yang lebih dalam melalui penelitian. Nah, misalkan terkait dengan pendidikan agama. Dulu semenjak kita di dunia itu sudah diajarkan, ya, kitab yang namanya akhlak. Ada akhlak lil banin, ada akhlak lil banat. Kita diajarkan bagaimana cara berjalan, la yaltafit yaminan wa shimalan bi ghairi hajatin, ya. Kita kalau jalan itu nggak boleh jelalatan matanya. Kemudian dalam konteks saat ini, pendidikan akhlak itu masih ada nggak? Kalau masih ada, bentuknya seperti apa? Kadang namanya misalkan pelajaran akidah akhlak. Nah, gimana solusinya? Kenapa anak-anak sekarang itu eh, adabnya dalam tanda kutip rasa hormatnya kurang, gitu? Apa yang salah? Nah, berarti antara keinginan dari seorang pendidik atau guru dengan fakta yang ada, ya, itu harus dicari. Ternyata sekarang itu anak-anak kita mendapat pengaruh yang besar dari gadget, dari handphone, dari aplikasi-aplikasi, sehingga akhlak-akhlak yang model em, dulu yang pernah diterapkan itu sudah tidak update lagi, ya. Karena anak itu kalau belajar sekarang waktunya juga sepertinya nggak betah, gitu ya, belajar lama-lama. Nah, ini bagaimana kemudian solusinya? Itu adalah masalah. Kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik kalau memahami problem yang terjadi. Sehingga kemudian ada pilihan-pilihan dari sebuah hasil penelitian. Ya. Kemudian ada lagi eh, ini terkait dengan ciri-ciri masalah penelitian yang baik berdasarkan kerangka Ledi dan Olmron 2019, ya, yang menyatakan bahwa ciri-ciri masalah yang baik yang perlu kita pahami dalam sebuah penelitian itu, yang pertama adalah bahwa baru di sini loh, ya. Walaupun sesungguhnya tidak ada masalah yang baru. Masalah yang kita hadapi saat ini itu berasal dari masalah-masalah sebelumnya. Maka kemudian di sini ada novelty, artinya kebaruan dari sebuah penelitian yang kita pelajari. Ya. Novelty menawarkan perspektif baru, menguji kembali teori yang lama. Ya, teori yang lama harus diuji. Teori lama itu harus diuji kembali, apakah masih relevan atau tidak. Proses pembelajaran berbasis ceramah, misalkan yang memang sudah berlangsung cukup lama, apakah masih relevan atau tidak. Itu kalau ketika kita mengatakan tidak relevan, maka harus ada ujinya dulu. Nah, dengan anak-anak saat ini, apakah dengan ceramah dia masih bisa menerima dengan baik ataukah tidak? Nah, kalau dulu dengan menggunakan metode ceramah mungkin masih dianggap sebagai sesuatu yang baik karena minimnya media yang ada. Medianya cuma hanya guru, papan tulis, hanya buku tulis. Buku paket pun susah dicari, seperti tidak seperti saat ini, di mana kita sudah kelebihan, ya, informasi. Kenapa? Buku pun yang dibuat oleh yang ada di sekolah itu kan pelajarannya sama, tapi kadang-kadang bahasannya berbeda. Tawaran-tawarannya cukup banyak. Karena itu eh, penelitian itu yang penting adalah kebaruannya. Dan hasil penelitian itu akan direkomendasikan apakah proses, metode, model, lembaga atau apapun masih relevan atau tidak.
Nah, yang kedua adalah relevansi, ya kesesuaian atau signifikansi, memiliki kesesuaian antara teoritis berkontribusi pada pengembangan ilmu PAI, pendidikan agama Islam ya. Ini harus penting dicatat, ilmu PAI ya, atau praktis memberikan solusi bagi guru sekolah pesantren masyarakat. Jadi kalau penelitian kita yang dilakukan misalkan solusi A, solusi B ya, itu berarti praktis harus memberikan solusi. Tapi judulnya pun ya harus mampu diukur ya, terukur, terlihat jelas. Jangan misalkan peran, kalau peran orang tua, peran guru itu, peran itu misalkan orang tua itu katakanlah pola asuh itu masih mungkin. Tapi kalau peran peran orang tua sebagai apa? Ada nggak dasar aturan yang menyatakan peran orang tua? Misalkan kajian undang-undang perlindungan anak terkait apa itu boleh dikaji. Ya, misalkan sekarang terjadi gap ya, di mana seorang pendidik itu harus menegur seorang atau kelompok siswa atau seorang siswa yang melakukan tindakan yang salah, menegur ya, tindakan yang dianggap di luar norma atau aturan yang berlaku di sekolah atau madrasah. Nah, sekarang ketika guru itu menegur, yang terjadi adalah seorang guru kadang dianggap melecehkan siswi atau siswanya, sehingga kemudian orang tuanya merasa tidak nyaman, tidak enak, laporlah kepada pihak-pihak tertentu. Kemudian dipanggillah gurunya. Nah, ini kan konsep yang eh, benar atau salah, terjadi gap ya, di mana seorang guru memiliki fungsi untuk mengajarkan anaknya, apalagi PAI, mengajarkan alat-alat yang baik. Tapi ketika diajarkan, kenapa kemudian terjadi hal-hal yang eh, malah merepotkan guru ya, entah melalui sikap, melalui laporan, itu kan membuat gurunya tidak nyaman. Ya. Kalau tidak nyaman berarti tidak ada keberkahan dalam prinsip Islam itu. Nah, apa yang salah dengan budaya itu harus diteliti. Ya, diteliti misalnya kontribusi undang-undang perlindungan anak terhadap apa namanya kasus-kasus eh, penyimpangan sikap anak di studi B mana itu bisa dilakukan, terukur ya. Misalkan orang tua, guru itu punya kompetensi apa? Kompetensi guru dan dosen itu ada dalam undang-undang. Nah, kita kaji misalkan studi kasus di apa? Kompetensi sosial guru terhadap apa? Di mana? Yang masuk kompetensi sosial itu ada dari peraturan pemerintahnya. Kompetensi guru sebagai pendidik, kompetensi guru sebagai eh, apa? Kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial dan seterusnya itu bisa diukur. Kenapa? Karena ada regulasi terkait dengan itu bisa diukur. Tapi kalau kaitan dengan peran apa, ini agak kesulitan ya kita untuk mengukur. Jadi semakin spesifik sebuah penelitian itu semakin bagus ya, spesifik, jangan umum. Karena kalau umum itu akhirnya akan tidak bisa tersimpulkan ya dengan baik, masih bias ya. Kemudian yang ketiga dapat diteliti, ini yang intinya dapat diteliti, diteliti atau researchable ya. Masalah tersebut dapat dijawab melalui pengumpulan dan analisis data. Jadi kalau kita merumuskan masalah ini yang kalau kita pahami masalah tersebut dapat dijawab melalui pengumpulan dan analisis data. Jadi kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab melalui pengumpulan dan analisis data, ya bagaimana kita bisa? Misalkan tentang perspektif tadi itu ya, tentang makhluk halus. Misalkan perspektif makhluk halus, ya makhluk halus bagaimana kita wawancarai, kita hadirkan, ya itu kan tidak ilmiah, ya tidak ilmiah. Karena dasar dari eh, penelitian ini adalah rasionalitas ilmiah. Nah, kalau begitu gimana tidak ilmiah? Ya sampailah buat metode sehingga orang lain
mampu mempercayai itu sebagai eh, sebuah masalah yang biasa terselesaikan. Masalah sosial, masalah budaya, masalah pendidikan, masalah sikap, masalah akhlak, perilaku, guru, siswa, ya, orang tua. Perilaku itu misalkan kita lihat dari kompetensi apanya? Kompetensi profesional guru terhadap apa? Nah, itu kan ada dasarnya. Ya, kalau tidak ada dasarnya susah untuk diteliti. Ya, jadi ingat yang diteliti itu harus rasional. Kemudian ini jelas dan spesifik, clear, tidak multitafsir, fokus pada satu variabel atau dua variabel atau hubungan antara variabel yang terbatas. Seperti misalnya meningkatkan ya, efektivitas. Ini susah diukur. Meningkatkan apa ukurannya? Ya, kalau kita berkendara saja ada ukurannya, di jalan tol misalkan minimal 60 kilometer maksimal 100 kilometer itu kan jelas ukurannya. Kalau misalkan perintahnya jangan cepat-cepat, itu kan multitafsir. Cepatnya seberapa? Bisa saja orang mengatakan 60 kilometer itu cepat, tapi ada juga yang bilang lambat. Nah, jadi hal-hal yang diteliti itu spesifik, ya, harus dapat diukur. Kemarin ada yang eh, minta dipertimbangkan judul, ya, itu harus spesifik ya. Ini judulnya harus spesifik. Nah, misalnya meningkatkan efektivitas, terus apalagi ya, hal-hal yang menggunakan kalimat-kalimat yang tidak ada batas yang jelas itu dihindari. Ya itu dihindari. Kenapa? Karena sulit untuk mendapatkan hasilnya. Dan seperti tadi ya, berlalu lintas itu kan ada ukuran kecepatannya. Kalau jalan di tempat yang banyak penduduknya itu ada peringatan maksimal 20 kilometer per jam. Ya, 20 kilometer. Nah, kita lihat kecepatannya. Itu kan jelas, ya, terukur. Nah, kalau meningkatkan, menurunkan efektivitas, apa ukurannya? Dianggap efektif tuh apa? Dianggap meningkat tuh kalau apa? Itu juga harus ada. Jadi itu harus jelas dalam sebuah penelitian. Yang kelima ini ada signifikan. Signifikan, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna sekecil apapun. Jadi tergantung orang yang memandang ya, apakah masalah itu kecil ataukah masalah itu besar. Tapi yang jelas kemarin sudah disampaikan kriteria kita membuat problem masalah penilaian itu dari sesuatu yang dekat dengan yang kita hadapi. Tapi juga ingat ya kalau kaitan dengan eh, TK atau era, kita harus melihat wilayah mana yang harus kita pelajari, harus kita teliti. Karena kalau kaitan dengan itu kan ada disiplin ilmu lain yang memang menentukan itu. Tapi kalau misalnya terkait dengan kePAI-annya, itu juga boleh kita teliti, ya. Tapi kalau anak usia dini memang perlu perhatian khusus karena dia ada jurusan khusus sih. Oke, terus kemudian, nah menemukan ide atau sumber masalah penelitian. Nah ini yang pertama kalau kita ingin menemukan ide atau sumber masalah penelitian, jangan lupa untuk membaca atau yang kemarin kita bahas tentang literatur review. Ya ini penting nih. Ulang-ulang literatur review, baca, baca, baca. Kenapa harus dilakukan? Kalau saudara menulis di sebuah skripsi, itu rumusnya sederhana. Ditulis apa yang saudara tahu. Ketika saudara tahu, tulis. Gitu. Tulis apa yang saudara tahu, dan apa yang saudara tahu itu tulis. Kenapa ketika ujian itu, kadang-kadang melihat, oh ini sudah bagus, dilihat dari sisi yang lain. Ini sudah bagus, oh ternyata teks ayat Qurannya kok nggak ada. Cari itu masalahnya. Oh ini sudah bagus, tapi penulisannya nggak rapi. Huruf besar, huruf kecilnya nyampur, titik komanya nggak jelas, kutipannya nggak jelas. Nah semuanya itu nanti dilihat dalam ujian-ujian itu. Maka kemudian saudara harus mampu menguasai itu ya. Jadi bagaimana cara membaca, cara apa namanya, meletakkan tanda baca, titik, koma, huruf besar, huruf kecil, titik dua, kemudian tanda petik. Itu dalam
penulisan skripsi ada panduannya, ada aturannya. Selalu gunakan itu ya. Nah, jadi menemukan ide atau sumber-sumber masalah penelitian itu yang pertama membaca jurnal bereputasi. Bereputasi itu artinya ya Sinta 2, Sinta 1, Sinta 3, Sinta 4, terusnya. Jurnal itu yang bereputasi. Atau juga kita melihat media sosial bisa, ya. Atau juga kita melihat berita-berita dari koran, walaupun sekarang mungkin sudah pasarnya sudah tidak seperti dulu ya. Nah, itu juga penting berita-berita update dari televisi dari mana, karena pada saat sekarang itu yang memberitakan itu tidak satu, ragam ya. Satu aja kejadian yang memberitakannya macam-macam. Tapi ketika memberitakan itu ada versi-versinya ya, versi A, versi B, versi C. Nah, kemudian juga terkaitan dengan visi misi media itu. Ada yang memberitakan biasa-biasa saja, ada yang memberitakan dengan tendensius ya, dan macam-macam. Nah, karena itu intinya adalah kita baca jurnal, kita baca buku, kita baca referensi, semakin banyak membaca, semakin baik. Tapi bukan yang dimaksud itu membaca begitu saja, tapi membaca kritis, membaca sambil bertanya, mengetahui pertanyaan apa, mengapa, kenapa, bagaimana. Nah, coba misalkan saudara membuat sebuah judul, itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apa, 5W1H itu, what, ya, what, which, siapa, kapan, di mana, itu harus jawab. Tentang apa misalkan? Ya, tentang katakanlah kita ingin meneliti tentang akhlak. Apa itu akhlak? Mengapa manusia harus berakhlak? Kenapa akhlak itu diperlukan? Umat Islam itu kalau berakhlak ada contohnya enggak, gitu kan? Nah, itu kan penting itu. Ketika akhlak itu teori-teorinya dikuasai, mulai dari teori yang masa lalu seperti Imam Ghazali, ya, Ibnu Maskawi dan seterusnya, sampai muncul-muncul sekarang, misalkan ada latar belakang yang menyatakan innamal umamul akhlaquma baqiyat fa inhum zahabat akhlaqhum zahabu. Nah, itu kan penting itu. Teori-teori itu harus kita kuasai. Nah, kemudian kita menggabungkan dengan teori saat ini. Jadi ada rujukannya. Intinya membaca akhlak, baca referensinya. Pola asuh misalkan baca referensinya. Pelajaran A, pelajaran B, baca referensinya. Paling tidak referensi itu kan banyak dalam bentuk teks ataupun wawancara. Kemudian ada kontradiksi ya, mencari kontradiksi. Temukan dua atau lebih penelitian yang hasilnya bertentangan dengan topik yang sama. Ya, ini kan bagus, emas masanya. Nah, kalau kita melihat gap yang seperti itu, kok ini dua penelitian, tapi kok hasilnya sangat bertentangan. Yang satu menyatakan bahwa anak tidak tertarik dengan pelajaran, misalkan karena kecanduan di rumahnya diberi kebebasan dengan menggunakan alat-alat aplikasi-aplikasi terbaru seperti handphone dan segala macamnya. Yang satu, anak itu tidak bisa menerima pelajaran bukan karena itu, misalkan karena perhatian orang tua. Ini kan berbeda. Mana yang lebih berperan? Nah, maka kita bisa mencari referensi yang benar ya terkait dengan hal tersebut. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya yang ke berapa ini? Yang ketiga ya, menerapkan teori di konteks baru. Ambil sebuah teori pembelajaran, misalnya teori Vygotsky, dan terapkan untuk menganalisis praktek pembelajaran di taman pendidikan Al-Quran atau di madrasah atau di sekolah. Ya, itu penting kita gunakan kalau kita menemukan gap itu adalah emas dalam sebuah penelitian. Ya, menemukan emas. Ya. Kenapa emas? Ya, karena itulah yang menjadi kajian kita. Nah, yang kedua ini adalah pengalaman pribadi. Ya, setiap orang pasti punya pengalaman, apalagi orang yang dewasa. Orang dewasa itu punya pengalaman. Ya, pengalaman pribadi di lapangan. Ya.
Artinya ketika mengajar itu ada pengalaman-pengalaman yang berkesan ya, atau pengalaman-pengalaman yang sebaliknya. Kemudian kendala-kendala yang kita hadapi. Itu jadi rujukin juga untuk mendapatkan masalah penelitian. Terus ada observasi di masyarakat. Apa yang terjadi misalnya hijrah di kalangan anak muda. Praktik pendidikan Islam dalam keluarga broken home, peran majelis taklim dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Nah, ini contohnya ya. Nah, saudara bisa mencari contoh-contoh yang sesuai atau contoh-contoh yang lain. Nah, ketiga, ya kalau yang tadi menemukan masalahnya dengan kajian pustaka baca, yang kedua dengan pengalaman pribadi, yang ketiga ada tren isu sosial keagamaan terkini. Nah, sekarang kan kita sudah sering tuh mendapatkan berita-berita ya terkait dengan fenomena masyarakat generasi saat ini ya, dari segi pemberitaan dan macam-macamnya. Ada pendidikan karakter di era disrupsi, atau penerapan kurikulum cinta di madrasah, penerapan deep learning di sekolah, itu kan tren. Atau misalkan eh, pandangan masyarakat terhadap dunia pesantren, itu kan tren saat ini ya. Teliti tentang itu boleh nggak? Ya sangat boleh. Itu ada tren isu. Walaupun mungkin isu ini untuk 2 tahun atau beberapa tahun ke depan sudah tidak ada, atau mungkin ada isu-isu baru lagi. Nah, pendidikan karakter di era disrupsi sebagai mana saat ini kan itu sangat update ya. Moderasi beragama, apa itu moderasi? Itu juga sesuatu yang perlu kita teliti. Ini kan terkait dengan fenomena sosial. Kemudian pendidikan inklusif, ini sekarang sudah berkembang, diwajibkan ya, di mana madrasah ada madrasah inklusif. Harus mampu menerima anak ABK berkebutuhan khusus. Nah, misalkan pemerintah punya kebijakan untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Dia meminta untuk menerima saja. Infrastrukturnya sudah ada belum di sekolah itu? Tidak ada. Nah, Anda saudara bisa kritik ini kebijakan. Itu ada gap antara kebijakan dan pelaksanaan. Misalnya kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusif dan implementasinya di satuan pendidikan madrasah. Studi di madrasah A. Nah, itu kan nanti kita akan temukan pemerintah, misalkan anggapan sementara ketika memiliki kebijakan, itu harusnya mempersiapkan infrastruktur. Ini infrastrukturnya tidak ada, diwajibkan. Nah, itu kan jadi problem, ada gap di situ. Nah, itu yang harus diteliti, ya, diteliti. Kemudian dampak media sosial. Ini kan sekarang sedang update media sosial itu jadi update. Bagaimana kemudian media sosial itu jadikan teman, kan, lawan. Kita belajar dengan menggunakan media sosial, nah, kan gitu. Atau gua pendidikan lingkungan, fikih lingkungan ya. Nah, kan seperti tadi kan kebersihan. Kebersihan itu kan merupakan bagian dari ajaran Islam. Tetapi kenapa dilupakan? Ya, artinya gini, sebagian besar umat Islam kan umat Islam di Indonesia mayoritas ya. Artinya ketika masalah sampah itu menjadi problem, yang membuang sebagian besar umat Islam. Karena Islam mengajarkan kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ya 222 kalau tidak salah. Nah, itu kan ajarannya mengajarkan kebersihan. Faktanya tidak. Nah, ternyata ketika ingin menerapkan kebersihan itu di sekolah, di sebuah instansi pemerintah, instansi masyarakat, di lingkungan, itu yang diperlukan bukan hanya kalimat itu, tapi harus ada kebijakannya, harus ada aturannya, ya, untuk menerjemahkan ayat Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak hanya kita tulis spanduk an-nazafatu minal iman gitu ya. Tapi kita harus ada aturannya, aturan lingkungan, ada nggak sanksi sosial bagi orang yang mau sampah sembarangan? Ada nggak kemudian denda, ya? Atau ada nggak alat-alat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjaga kebersihan? Atau ada nggak reward and punishment? Contoh, ini loh masyarakat yang menjaga kebersihan. Dikasih reward, masyarakat yang tidak mau menjaga kebersihan, dikasih punishment, hukuman. Misalkan apa hukumannya? Ya, misalkan tidak dapat bantuan sosial, misalkan. Itu kan jadi
problem juga bagi mereka. Nah, jadi untuk menurunkan itu perlu sumber daya yang tinggi, yang besar ya. Ini adalah gap masalah penelitian yang perlu diselesaikan. Nah, kemudian yang keempat, kebijakan pemerintah. Bisa kita ini enggak kebijakan pemerintah itu kita bisa buat eh, judul atau masalah penelitian bisa. Kurikulum merdeka atau seringnya ganti-ganti kurikulum atau misalkan apa kaitan dengan deep learning. Itu bagaimana sih menerapkan deep learning dalam konteks pendidikan Islam? Apakah Islam itu sudah mengajarkan deep learning sejak dulu, ya, dengan konsep misalkan akidahnya, apakah kebiasaan bangun pagi itu sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan ajaran Islam? Itu kan jadi problem juga, ya, artinya ada gap di situ. Nah, itu perlu diteliti juga. Peraturan Menteri Pendidikan atau Menteri Agama, misalnya ke AMA tentang kenapa kurikulum moderasi beragama yang pernah ditetapkan sekarang sudah tiba-tiba diganti dengan kurikulum cinta, ya istilahnya. Itu kan menjadi problem. Kenapa kurikulum yang lama belum diterapkan, kurikulum baru sudah muncul. Nah, jadi problem. Jadi problem itu banyak sekali tergantung kita mampu membaca atau tidak. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, ketika kita apa, menulis sebuah rumusan masalah, kita harus memahami 5W1H ini ya. Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, atau topiknya juga harus terfokus, terus terfokus. Nah, kemudian selanjutnya kita eh, apa teman-teman sekalian itu untuk mampu ya menemukan masalah secara baik ya, karena fokus dengan 5W1H ini adalah pertanyaan ketika kita menulis. Oke, terima kasih ya teman-teman sekalian. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan terkait dengan materi ini, disilahkan terkait dengan penelitian. Nah, sekarang ini sudah ada waktunya ya. Waktunya saudara nanti akan ada edaran untuk segera mengajukan judul. Nah, untuk mengajukan judul ini, kalau saya mengharapkan saudara sudah punya proposal judul dengan luarannya, skripsi atau artikel. Tetapi untuk mengajukan judul ini cukup ya. Ada yang saya mengharapkan proposalnya, tapi juga eh, setelah diskusi dengan bagian administrasi cukup satu lembar aja dengan covernya aja atau memunculkan judulnya saja gitu ya. Nanti kalau judulnya udah oke, dianggap baik oleh para dosen yang menguji, saudara lanjutkan dengan proposal. Itu juga boleh. Atau yang kedua, sudah dalam bentuk proposal. Kalau saya mengharapkan sudah dalam bentuk proposal, sehingga nanti ada tinggal mengudahnya gampang. Dan kalau sudah jadi, itu silahkan proposal sudah jadi, kirimkan ya di link yang ada di kelas. Jadi UTS, UAS itu adalah saudara mampu menulis proposal tugas akhir dengan baik. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan tanyakan. Oke, ya silahkan. Kalau Oke. ada yang ditanyakan, Izin Bapak, izin bertanya. ya silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin bertanya terkait dengan tugas akhir ya Pak ya. Ya, Tadi Bapak sampaikan terkait dengan pengajuan judul yang memang sudah berbentuk proposal agar supaya lebih mudah untuk kelanjutannya ya Pak ya. ya, Nah, kemudian kalau untuk pertanyaannya adalah jika tugas akhirnya adalah berbentuk karya ilmiah yang memang kemarin kan pernah disampaikan yaitu harus publish ya Pak ya. ya, Nah itu sampai dengan saat ini mungkin masih bingung juga khususnya saya pribadi. Nah itu sistemnya seperti apa? Apakah memang kita masing-masing individu membuat judul kemudian dibuat proposal. Nah kemudian setelah itu ketika akan publish
kalau tidak salah di pertemuan kedua Bapak pernah menyampaikan bahwa karya ilmiah itu bisa satu ataupun dua orang ya Pak ya, untuk autornya. Ya, Nah, itu ketika masing-masing mahasiswa individunya membuat judul, nah ketika publish itu apakah judulnya membuat ulang atau perpaduan antara judul satu sama lainnya, Pak? Bagaimana? Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, terkait dengan judul proposal tugas akhir dengan luaran artikel, itu yang menulis adalah mahasiswa masing-masing, tidak boleh berdua. Adapun ketika tayang di submit itu boleh mencantumkan nama dosen yang membimbing di situ. Tapi mahasiswa yang penulis utamanya harus urutan pertama, dosennya urutan kedua. Nah, jadi tidak boleh antara mahasiswa dengan mahasiswa jadi satu artikel. Karena ini tugas akhir, maka setiap mahasiswa harus memunculkan artikel. Nah, kemudian apakah artikel ini harus juga mengajukan proposal? Iya, harus mengajukan proposal. Template-nya itu sudah ada ketika saudara ingin mengisi Google Form dengan luaran masing-masing yang dimaksud, bisa skripsi atau artikel jurnal. Cuma ketika artikel jurnal itu ya tetap juga sama ketika nanti untuk diujikan itu mengajukan judul bisa satu lembar atau bisa sudah bentuk proposal, namun sudah ada rencananya ke jurnal mana. Ya, sementara teman-teman dosen ini mengharapkan jurnalnya Sinta 2. Nah, jadi itulah yang memang sebenarnya tidak ada bedanya. Tapi kalau yang lebih diutamakan untuk saat ini adalah artikel ilmiah. Tapi ketika teman-teman menulis skripsi itu pun masih diakomodasi. Ya, jadi kalau berdua itu maksudnya adalah berdua dengan pembimbingnya atau dosennya atau mungkin nanti yang diinstruksikan untuk mencantumkan nama-nama terkait dengan artikel jurnal tersebut ya. Jadi itu. Jadi sekarang dipilih dulu mana kira-kira yang paling memungkinkan karena memang ini waktunya terus berjalan ya. Waktunya terus berjalan sehingga kalau saudara apa namanya tidak memahami ini dengan baik apalagi tidak segera diselesaikan biasanya nanti terburu-buru kalau terburu-buru ya dampaknya kurang baik gitu ya. Itu terima kasih ya mungkin atas pertanyaannya. Baik, Ya, terima kasih terima kasih Bapak. mudah-mudahan jelas ya. Ini ada Siti Nur Aziza. Apa ada Eh, pertanyaan Aziza? izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi terkait yang tadi Bapak sampaikan, ada beberapa, tadi kan ada kata-kata yang sebaiknya dihindari dalam apa pembuatan judul ya, Pak. Seperti meningkatkan. Nah, Ya, itu maksudnya dihindari itu apakah memang tidak boleh digunakan atau sebaiknya nggak usah gitu, Pak. Dan ya. dan Artinya harusnya gini. tuh apa gitu. Ya, oke, makasih. Ini bagus. Memang kadang-kadang kan kita yang namanya karya ilmiah, skripsi itu kan harus terukur. Ketika kita menggunakan kalimat meningkatkan, ini meningkatnya maksudnya apa? Ukurannya apa? Ya kan? Artinya begini, eh, karya ilmiah itu kan sebuah karya rasionalitas berpikir. Rasionalitas berpikir itu dikatakan baik, ada ukurannya. Seperti kita misalkan saudara punya nilai eh, 90, maka kriterianya adalah A. Ketika 90 saudara dikasih B, nolak nggak? Menolak. Karena 90 itu masuk A, bagus. Nah, kalau meningkatkan, itu kriteria meningkatkannya ada bagaimana? Kata siapa? Kecuali kata meningkatkan itu punya teori. Meningkatkan dalam apa? Nah, meningkatkan dalam apanya itu pakai teori siapa? Nah, ini kan meningkatkan masih kalimat abstrak. Kenapa kalimat abstrak? Susah diukur, ya. Nah, kecuali nanti saudara bisa membuktikan bahwa meningkatkan itu kalimat yang bisa diukur. Sampai saat ini kalimat meningkatkan efektivitas, ya, kemudian apa?
Ya sejenis-jenis kalimat itu agak bias. Karena agak bias, ya saya sih menyarankan dihindari. Tetapi kalau saudara punya alat untuk bisa membuktikan, meningkatkan kriteria ini jadi ini, silahkan. Tapi jangan jangan pendapat sendiri. Karena kalau mahasiswa S1 itu harus punya rujukan dasarnya. Jadi harus punya rujukan, literaturnya ditingkatkan. Mungkin dari sini bisa tahu nanti, oh coba meningkatkan, ada nggak ukuran-ukurannya? Dikatakan ukurannya meningkat, menurun, perspektif siapa? Karena kalau perspektif si A ini meningkat, perspektif si B menurun, itu kan sangat perspektif ya. Ketika kita melihat bentuk sebuah benda, itu kan kita lihat dari mana? Kalau orang melihat dari atas, deskripsinya akan beda. Melihat dari samping, beda. Maka kemudian karya ilmiah ini, skripsi ini, jangan sampai mendefinisikan kesimpulan akhirnya seperti orang buta mendefinisikan gajah. Kenapa? Si A ditanya, gajah itu apa? Gajah itu panjang, lembut, karena yang dipegang adalah ekornya. Si B, wah gajah itu bulat, seperti pohon kelapa, tinggi, karena yang dipegang adalah kakinya. Yang ketiga ditanya, gajah itu bentuknya apa? Tipis, seperti kipas, karena yang dipegang adalah telinganya. Nah, karya ilmiah skripsi tidak begitu. Nah, kita harus bisa menggambarkan sebuah masalah secara utuh. Dari literatur review yang kita baca, ada gapnya, kemudian kita bisa menyelesaikan problem dan ada novelty-nya, kebaruan dari sebuah penelitian. Nah, seperti itu mungkin ya, Nur Aziza. Kenapa kalimat-kalimat itu dihindari? Nggak fokus nantinya, kurang fokus. Ya, oke, terima kasih ya Baik, Pak. teman-teman semua atas Pak, perhatiannya. izin Mungkin ada ada satu lagi? lagi, Pak, sebenarnya. Lagi? Satu lagi, Pak. Silakan. Ini, Pak, terima kasih, Pak, atas jawaban yang tadi. Satu lagi, sebenarnya untuk skripsi ini apakah boleh menggunakan PTK atau seperti apa, Pak? Karena eh, ada satu teman saya di universitas lain, beliau kebetulan menggunakan PTK gitu. Tapi di satu kampus lain juga ada yang tidak membolehkan gitu, Pak. Apakah Ya, di Sri ini di membolehkan di atau seperti apa? ya di Sirojul Falah ini saudara menggunakan PTK juga boleh. Ya, tapi yang jelas alurnya itu harus sesuai dengan pedoman skripsi. Ya, ketika menggunakan PTK berarti kan kasus di kelas ya. Ada objeknya, ada subjeknya, kemudian ada solusinya, ada problemnya, ada solusinya. Itu juga bagus. Ya, sekarang itu PTK memang salah satu hal yang dianjurkan untuk karya tulis ilmiah, karena itu bisa menyelesaikan masalah berbasis problem di setiap kelas ya. Tapi mungkin judulnya nanti tetap aja skripsi, jangan PTK. Ya, jadi tetap judulnya mungkin itu, tapi sifatnya ada skripsi. Ya, karena kita ada pedoman penulisan skripsi, bukan pedoman penulisan PTK. Nah, gitu ya. Tapi boleh, cuma disesuaikan dengan konteks skripsi yang ada itu. Itu ya, Nur Oke, Aziza baik, ya. Pak. Siap. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas perubahan waktu. Insya Allah minggu depan kita sudah berjalan seperti biasa lagi ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. izin wabarakatuh. pamit Terima duluan kasih Terima ya. kasih, banyak. Bapak.